ketika disergap aparat di tengah jalan hingga menyeretnya ke kantor Polsek Tambora, Jakarta Barat, ternyata tak sampai berlanjut hingga dijebloskan ke penjara. Bersama lega hati, pria yang akrab disapa Ipul itu berbagi cerita tentang alasan dirinya menjerit histeris ketika ditangkap aparat pada Jumat kemarin. Saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah dijelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini, itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi, karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya jerit, saya bilang, kayaknya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir bekal. Pengamatan hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada satu orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R, dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S atau Stephen di wilayah Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Aparat membuntuti mobil Bang Ipul lantaran sang asisten ternyata telah jadi target operasi. Asisten yang selama ini dipercaya nyatanya pemakai barang haram narkoba. Terungkapnya kedok sang asisten sontak membuat Bang Ipul kaget. Tapi benarkah sang asisten sampai terseret narkoba lantaran tekanan kerja? Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Dari hasil penggeledahan di kendaraan pelaku, penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat hisap narkotika dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini, penyidik melakukan tes urin terhadap pengemudi atas nama S ini, dan hasilnya positif, mengandung amfetamin dan metamfetamin. Dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali. Bang Ipul memang tak pernah curiga jika asisten pribadi terjebak dalam kurungan barang haram narkoba. Pun ketika sang asisten berniat melakukan transaksi dengan penjual narkoba dengan alasan membawa perabot masak tak terpakai milik Bang Ipul untuk diberikan ke sang mama, Bang Ipul sendiri malah berbaik sangka. Tapi apa dikata, kedok itu akhirnya terungkap juga. Ipul seakan hanya dimanfaatkan untuk mengantar dirinya ke lokasi transaksi narkoba. Perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada barang mubazir bekarat buat ibu saya. Dan dengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini nih, selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia itu terlibat narkoba gitu kan. Nah tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe ke depan gang rumahnya. Nah dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid, gitu di masjid. Itu jam 2 siang, jam 2 siang. Saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
Ulah sang asisten, Ipul pun ikut terseret. Untung saja dirinya yang memang tidak pernah terjerat dalam lingkaran narkoba. Komitmen menjauhi narkoba ini membuat Ipul dinyatakan negatif alias tak terbukti menggunakan narkoba. Terhadap saudara SJ, penyidik juga melakukan tes urin dan hasilnya negatif. Kemudian dari hasil interogasi ataupun pendalaman oleh penyidik, karena penyidik melihat pengemudi atas nama S ini di U-turn Tubagus Angke membuang sesuatu, ditanyakan. Dan dia mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika. Meski hasil tes negatif, tak serta-merta Ipul langsung angkat kaki. Kabarnya baru hari ini Ipul bisa pulang ke rumah. Karena ada administrasi yang kurang, ya. Jadi ya administrasi kan kemarin kan baru pemeriksaan ya. Nah, jadi itu administrasi itu perlu seperti contohnya darahnya sudah oke lah, tinggal rambut, ya. Jadi itu kan perlu nanti sebagai pegangan pihak kepolisian bahwa pada saat ingin melepas penting Saiful Jamil itu administrasinya baik, seperti itu. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya.